Keluarga yang meneladan Kristus. Mari kita lihat video kita yang pertama, saudara. Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. ini profil keluarga saya. Yang barep bernama Mas Pujo Nugroho. Kok hilang? Nah, itu yang pakai kaca riben. Nah, oh kaca nako. Nah, kira-kira gambar apa yang salah di situ, Bapak Ibu? Apa yang salah? Oh, kurang. Yang salah adalah mestinya kalau meneladan Kristus itu wajahnya wajah Kristus. Jadi kebalik itu yang Kristus adalah badannya kan. Oh. Ya, selanjutnya apakah keluarga Kristus seperti itu? Kita lihat. Nah, Oh kawan, dengar lagu ini. Hidup dibui menyiksa diri. Jangan. Bapak Ibu pernah lihat gambar ini? Siapakah ini? Ini namanya Pendeta Walter Big. Usianya masih 34 tahun saat meninggal. Beliau mengarang yang namanya konkordasi orang Belanda, konkordasi untuk bahasa Jawa. Konkordansi inggih menika serat cundukan tumrap ing kitab suci ingkang mawi basa Jawi. Ini karya seorang Belanda 35 tahun dengan bahasa yang sangat baik. Dan ini dikerjakan dalam penjara. Karena dikerjakan tahun 42 sekutu kalah dan orang-orang Belanda dimasukkan ke penjara, dan ini karyanya dalam penjara luar biasa. Mungkin hanya inilah konkordansi yang paling bagus bahasa Jawa. Dan ini anak-anak teologi dulu dapat kebagian, sekarang udah habis. Sebelum Google berkuasa, Google pun nggak ada yang bahasa Jawa. Nah, itulah penjara yang dikatakan oleh Deloitte. Bapak Ibu tahu Deloitte? Nah, ini lagunya, coba disetel lagi lagunya. Lagunya multimedia. Oh kawan, dengar lagu ini. Hidup dibui menyiksa diri. Jangan. Hidup dibui menyiksa diri. Seringkali gambaran penjara itu adalah gambaran kesengsaraan. Tetapi kita juga melihat justru dalam penjara orang berkarya. Bahkan kebablasan, ada seorang yang namanya Gayus Tambunan. Di penjara jalan-jalan sampai Bali. Oh. Artinya penjara itu bukan alasan menghambat orang berkarya. Sama surat Filipi. Surat Filipi adalah surat yang dihasilkan dalam penjara. Yang sampai hari ini luar biasa kata-katanya menginspirasi. Nah saudara, artinya penjara itu bukan hanya sekedar sesuatu yang materi, tapi adalah mindset, cara pandang kita melihat penjara. Apakah itu sebuah hambatan atau justru sebuah kesempatan untuk kita menunjukkan
kekuatan kita bisa berkarya. Begitu juga keluarga. Jujur, banyak orang menggambarkan keluarga itu punya kekuatan menjadi tempat harapan, mendidik anak-anak bangsa. Tetapi kenyataannya, keluarga bisa menjadi penjara dan sumber dosa. Di sana ada banyak pengalaman trauma, menyakitkan. Ada banyak KDRT terjadi tertutup, bahkan kadang-kadang disembunyikan. Itulah penjara cara kita memandangnya. Mari jangan sampai kita menghayati bulan keluarga, kita terpenjara oleh penjara keluarga. Bebaskan. Mari kita lihat meneladan Kristus, supaya keluarga kita tidak dipenjara oleh suasana keluarga yang mungkin tidak semuanya menghasilkan damai sejahtera, tetapi ada banyak penderitaan di sana. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, seperti Waterbeek mengajari kita untuk meneladani Kristus agar keluarga bukan menjadi penjara. Mari saudara, itu yang pertama, keluarga bukan penjara. Mari kita yakini keluarga diciptakan Tuhan untuk membuat kita semakin handal seperti Kristus. Ketika dera, ketika celah, ketika Golgota, dari sisi dunia menjadi derita, tapi secara rohani itu adalah perjalanan Kalvari yang memberkati. Mari kita menjadi keluarga-keluarga yang berhasil keluar dari penjara dan menjadi berkat bagi kehidupan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. bisa dibesarkan tulisannya? Kita akan perhatikan tulisannya di Filipi. Kita akan baca bersama. Jadi 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ada persekutuan roh. Roh di situ adalah rohnya Tuhan. Itu ciri khasnya keluarga. Di situ bukan hanya legalitas, hubungan suami anak, supaya dalam KK tertulis, supaya kalau dituanya punya anak, punya bapak. Banyak orang hanya melihat keluarga secara sosial, status. Bahkan jangan kaget, banyak orang terpaksa harus beristri, bersuami, beranak karena untuk menjaga status sosialnya. Hari ini bukan itu. Keluarga yang meneladan Kristus ketika keluarga menghadirkan roh Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga. Kita bicarakan ada pengampunan, ada penerimaan, sehingga benar-benar keluarga ada persekutuan dengan roh Tuhan. Itulah kekuatan menghadapi kehidupan yang semakin luar biasa, semakin tidak bisa dijelaskan. Bapak Ibu sudah pernah mendengar mungkin ternyata gender di dunia itu banyak, apalagi di Thailand. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, apalagi dengan hak asasi manusia. Ada perkawinan-perkawinan satu jenis. Mari, pertama yang menjelaskan adalah keluarga, di mana Allah mengatakan pertama kali ada perempuan dan laki-laki dan perempuan yang sepadan. Dan itu paling jos.
yang menjelaskan di dalam keluarga. Sebelum anak-anak kita terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan keluarga baru. Sekarang kan orang mengatakan kekeluargaan semua keluarga. Hari ini saya bayangkan punya idealisme kalau bulan keluarga itu diawali semua kumpul. Sekolah minggu jadi satu. Anak-anak jadi satu, tapi keluarga instansi ada upacara, keluarga NKRI upacara kesaktian. Nah, mari, itulah fakta. Mari, keluarga adalah tempat dengan kekuatan roh Allah menjawab segala pertanyaan, menjawab segala kegalauan yang semakin hari persoalan kehidupan semakin rumit. Mari kita meneladani Kristus, yaitu menghadirkan roh Bapanya. Itulah keluarga yang meneladani Kristus. Selanjutnya yang ketiga, anak hebat, temanku juga hebat. Jika aku bisa, yang lain juga bisa. Aku anak rendah hati, selalu menghargai. judulnya rendah hati. Anak hebat, Judul lagunya rendah hati, tulisannya rendah. Yang benar rendah hati atau rendah diri? Nah, tenane. Rendah hati itu di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama? Hadapan Tuhan atau sesama? Kalau di hadapan Tuhan, jujur, kalau biasanya kita mengkonfrontasikan antara rendah hati dan rendah diri dari tinjauan psikologis, maka dikatakan kamu jangan rendah diri tapi rendah hati. Kalau rendah diri kamu akan jadi minder, tapi kalau kamu pinter kamu jadi sombong. Itu tinjauan psikologis. Tapi rendah diri itu tinjauan teologis, yaitu di hadapan Tuhan. Karena kalau dalam pokok-pokok ajaran, hubungan Tuhan yang benar, orang dikembalikan supaya diampuni, itu hubungan Tuhan dan manusia yang benar. Tuhan sebagai Khalik dan manusia sebagai ciptaan. Itu hubungan. Maka apapun juga kita tetap rendah di hadapan Tuhan. Nah, karena rendah di hadapan Tuhan, maka kita tidak gampang untuk merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Saudara, tadi saya rasan-rasan dengan Pak Projo. Ternyata saat ini ada sebuah masalah besar di gereja Kristen Jawa tentang kependetaan. Sekarang tidak ada orang yang mau dikatakan salah dan benar. Sehingga ketika tidak cocok maka ada alih pelayanan. Ketika sudah kurang 5 tahun ada masalah jadi emeritasi dini. Karena kalau dulu zaman feodal atas bawah orang mengaku salah mau. Sekarang susah, semuanya salah, semuanya benar. Itulah alam kesepadanan egaliter. Semua sama. Muda dan tua itu bisa salah. Kita nggak lihat salah benar tapi konsekuensinya. Susah orang ingin merasa rendah, merasa mengakui orang lain lebih pintar, susah. Mari kita mulai dari keluarga kita. Kita di hadapan Tuhan itu lebih rendah. Oke lah, karena memang tuntutan keadaan anak-anak muda yang gaul sekarang, halo, PD-nya luar biasa,
tetapi kadang-kadang luar biasa percaya diri tapi materinya kosong. Nah ini masalahnya. Banyak orang pede, banyak orang percaya diri tidak diimbangi dengan kapasitas. Hari ini meneladani Kristus, dia mengosongkan dirinya, itu ayat-ayat itu. Sebuah catatan yang luar biasa, teladan bagi kita. Bagaimana walaupun dia anak Allah, tapi tidak menjaga gengsinya, mempertahankannya. Dia merendahkan diri, dihina, dicerca. Karena disitulah menjadi jembatan keselamatan. Orang diketuk hatinya untuk evaluasi diri. Maka orang Jawa mengatakan tepo sliro. Kayaknya sulit bicara tepo sliro semakin hari. Tenggang rasa. Karena inilah rasa yang membuat orang lain tidak merasa dituduh. Tapi untuk mengkoreksi. Oh, ketika ada orang lain berani berkorban. Ada orang lain berani merendahkan diri, yang lain tergugah untuk bisa meneladani. Itulah Kristus, itulah teladan yang harus kita bawa di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, adalah saat hening. Mari kita ada di dalam keheningan, mengosongkan diri seperti Kristus dan menempatkan Kristus menjadi teladan. Amin. Kita masuk ke saat hening.